Radio.net streaming from Jalan Rajiman number 6 Bandung. Come on, yeah. Ku baca ini, ku baca itu, biar aku jadi lebih tahu. Ku baca ini, ku baca itu, biar aku jadi lebih tahu. Kini ku tahu. Kini ku tahu. Yap, kini ku tahu nih mengetahui apa-apa yang tidak kamu ketahui. Waduh. Iya. Siapa tahu Diang juga belum tahu ya. Iya, kamu memang penuh ketidakketahuan dari emang. mukanya ya. Jadi, yuk kini kita ku tahu. Ya. Dikit. Kini ku tahu. Yuk, kini ku tahu. Ini Sobat Pi ada beberapa fakta unik tentang Kepulauan Faro. Faru. Faru ya? Yang benar. Faro. Nggak tahu sih ya. Jadi kabarnya Sobat Pi nih ada sebuah pulau gitu yang gimana sih Sobat Pi atau Diang nih? Dua-duanya ya. Jadi kabarnya ada sebuah pulau yang kalau kita di sini kan agak ini ya, riskan sama yang namanya nyamuk. Apalagi di rumah saya sih alhamdulillah nggak ada nyamuk ya. Oh, di rumah saya sih ada ya, alhamdulillah. Karena dekat kuburan mungkin ya. Bener. Nah, kabarnya yang ini kamu kayaknya harus pindah deh ke Kepulauan Faru namanya. Pulau ini dijuluki sebagai pulau yang bebas akan serangga dan nyamuk. Nah, seperti apa sih bentuk pulaunya tuh ya gitu. Pulaunya. Di Yang Kepulauan Faru ya. Kita panggil Faroe aja kali ya. Faroe aja. Di Kepulauan Faroe ini nih terletak di benua Ikan Eropa. Faroe. Iya. Faru udah Faroe deh ya. Paru-paru dah ya sekalian tuh. Di Kepulauan Faroe kenapa nih? Kepulauan Faroe ini terletak di benua Eropa di negara Denmark. Kirain di Asia, di Denmark. Iya. Denmark. Yes. Pasti keturunan kerajaan ini. Iya gitu. Raden. Oh, Raden. Ya, Den. Iya begitu Den ya, gitu. Begitu ya. Nih Kak Wisnu dan juga Sobat Pi, asal usul nama Kepulauan Faroe ini berasal dari bahasa Norse. Yang pakai peluit kan? Morse. Morse. Nggak pernah pramuka ya? Pernah, cuman lupa ingat aja ya seperti biasa. Yaitu Foroyar ya, yang berarti Kepulauan Domba nih. Oke. Wow. Baunya telat ya, agak delay gitu ya. Kalau misalnya kejutan, surprise, baunya gitu. itu iya cepat gitu ya. Wow. Agak-agak nih Anda motoriknya kayaknya tidak berfungsi dengan baik. Harus dibenerin dulu ya otak motoriknya ini. Nah, ngomongin soal Kepulauan Faru yang selain berasal dari bahasa Norse kuno, ya dari kata Foroyar yang berarti Kepulauan Domba, ternyata kepulauan ini juga dihuni sama orang yang nggak banyak. Nggak banyak. Wow. Kepulauan Faru ini sebenarnya sebuah negara, gitu ya, negara yang mandiri tapi dalam kerajaan Denmark gitu, masih dalam wilayah kedaulatan kerajaan Denmark. Oh bener ya, berarti tadi kerajaan. Iya kan, Den? Iya, Kan? Raden. Betul dong. Nah, luas wilayahnya tuh cuma sekitar 1.400 km persegi dengan jumlah populasi sekitar 50.000 jiwa. Dikit banget 50.000 jiwa tuh beneran. Aja sampai miliaran. Jangan di Indonesia deh ya, yang jangan di Indonesia. Di Jawa Barat aja jumlah penduduknya tuh 60 juta yang. Ini 60 juta berarti kurang lebih se-Jawa Barat lah ya, 50 juta. Kurang dikit. Apa di mana? Ini 50.000. Iya. Bukan 50.000 juta. Iya, ini 50.000. Coba bangun dulu ya. Bangun. Bangun rumah tanggi. Enggak. Bangun nyawanya. Bangun nyawanya coba satuin dulu gitu. Nah, ada hal yang menarik nih yang bisa menjadi berbagai macam solusi mungkin ya buat di negara-negara yang kecil penduduknya. Iya gitu ya. Apa tuh? Barangkali ini mah ya, barangkali mau main ke sana gitu ya. Iya, para mau banget sih, ini dia mau banget ya. Mau cari jodoh gitu misalnya ya. Di sana bisa banget cari jodoh. Karena di sana tuh ada ahli statistik bernama Hans Pauli Storm.
yang mengatakan bahwa ternyata populasi wanita di negara ini atau di Kepulauan Faroe ini lebih sedikit dibandingkan pria gitu. Kenapa tuh? Karena Kepulauan Faroe ini orang-orangnya tuh lebih menganut nilai yang dimana tuh prinsip itu tuh mengajarkan bahwa kaum pria itu dianggap kurang cocok gitu ya bagi kaum wanita. Karena itulah banyak wanita yang memilih bermigrasi gitu. Saya cari jodoh di sana nggak ya? Nah itu bisa banget menjadi sebuah alternatif lain. Kalau kamu nggak dapet cowok gitu ya. Cowok. Itu kan saya ya. Kalau kamu nggak dapet cowok di Indonesia, mungkin memang jodoh kamu itu tidak terhalang oleh jarak dan batas. Mungkin di Denmark gitu ya. Beda benua ya Pak. Beda benua, malah beda waktu, beda zona waktu dan punya banyak macam perbedaan. Asalkan gak apa-apa sih beda benua, asal jangan beda dunia aja. Oke. Assalamualaikum. Saya Indra Yuliansyah dari SDN 265 Bandung Kulon. Saya Akbar Zamil dari SDN 023 Pajagalan Kota Bandung. Saya Yani Kurniati dari SDN 081 Kebon Gedang Krida Winaya. Saya Asbo dari SDN 023 Pajagalan Bandung. Saya Novi dari SDN 079 Kopo Pajagalan Kota Bandung. Dan saya Anggi Apian Sasjadi dari SDN 019 Pabakti. Kami dari EDCO, Education Development Community. Streaming terus di www.piradio.net. Gaya Juara. Ku baca ini, ku baca itu, biar aku jadi lebih tahu. Baca-baca biar pinter. Biar tahu. Biar tahu ya. Baca-baca biar tahu. Iya, biar tahu. Tempe. Di kini ku tahu, bye. Betul. Di kini ku tahu. Betul sekali. Kini ku tahu. Kini ku tahu yang pastinya bakal kasih kamu informasi yang sangat informatif. Masa sih? Ayo, iya betul. Well, kini ku tahu nih sore hari ini kita bakal ngobrolin soal apa sih? Ada apa nih? Ada web apa yang sih? menakjubkan. Wow, ada apa? Web yang menakjubkan. Pernah nggak sih web. terpikir ya Sobat Pi dan juga Diang, kenapa sih internet itu diciptakan? Kenapa nggak ditemukan gitu? Karena kalau ditemukan hilang kan? Wow. Kalau diciptakan. Kalau diciptakan itu berarti dari nol. Bener nggak sih? Benar. Iya, udah sih itu jawabannya. Udah, udahan yuk. Udah. Nggak. Kenapa internet diciptakan? Kenapa Jadi nih? memang ada sejarah panjangnya yang akhirnya sampai internet bisa merentang di awal tahun 1960-an. Wow, 1900. Oh, masih 1900-an Masih, ya? belum sampai 2020 kan ya? Jauh banget. Ini udah. Jadi Iya. sejarah internet ini tercipta ketika para ahli komputer mulai berurun rembuk untuk membuat suatu sistem. Biar para peneliti gitu ya, pendidik seperti guru dan lain sebagainya, juga lembaga pemerintah itu bisa bertukar informasi dengan mudah melalui sebuah sistem yang dinamakan komputer itu gitu. Nah, pejabat pemerintahan Amerika Serikat melihat manfaat dari jejaring komputer yang bisa saling tertaut gitu. Terus juga dengan adanya internet ini bisa terus beroperasi bahkan bila ada bagian-bagian yang hancur akibat perang. Karena internet ya gimana mau dimusnahin, kayaknya harus musnahin satelit gitu kan. Dan satelit ada di luar angkasa. Nah, itu kan ya. Repot juga ya mau ngancurin. Benar. Departemen Pertahanan Amerika Serikat mendanai penelitian jejaring awal yang dikenal sebagai ARPANET. Dulu nih sebelum ada internet namanya adalah ARPANET. Oh, ARPANET. Oke. Yang lama-kelamaan melalui perbaikan berkali-kali gitu ya, berevolusi menjadi internet modern dan juga www. Oh, www. Kayak www.piradio.net. Nah, apa aja sih yang bermula sebagai tautan antara 4 komputer telah tumbuh menjadi jejaring yang menghubungkan setidaknya ada 75 juta server di dunia ini. Jadi banyak itu saling terhubung. Benar, makanya di internet nggak heran ya apapun bisa didapat dan bisa dicari gitu. Karena ada 75 internet lagi ada 75 akses 75 juta akses. Sangat bebas internet yang saling yang kita bisa saling bertukar informasi gitu ya. Tapi kebayang nggak sih Kak Wisnu kalau saking berkembangnya teknologi, pernah ngebayangin gak sih kalau nanti di masa depan bakal ada ini pintu kemana saja? Doraemon ya? Iya. Pintu kemana saja? Belum tahu sih ya kalau bisa atau enggak.
Mungkin bisa, tapi di tahun 2100 mungkin ini Waduh, lama banget. Lama banget ya. Kita nggak pernah tahu. Nah, pernah nggak sih kamu denger yang kayak itu internet aku gitu, itu internet papa aku, itu internet gitu. Sebenarnya dalam faktanya itu nggak ada siapapun yang memiliki internet. Oh, oke. Iya, nggak seorang pun. Baik itu individu, perusahaan, ataupun pemerintah. Karena internet ini adalah jejaring jutaan komputer server yang saling terhubung di seluruh dunia. Jadi sebenarnya ini karena saling terhubung aja, makanya bisa disebut internet kan ya. Iya. Nah, satu kelompok nirlaba internasional bernama Internet Society memang mengawasi jejaring global gitu. Jadi bertukarnya informasi gitu ya, transfer informasi itu hanya diawasin aja gitu. Tapi kalau ditanya internet punya aku, kan kontennya banyak banget internet itu, informasinya bisa dari Amerika. Emang Amerika punya kamu? Bukan kan gitu. Makanya ketika ngomongin siapa yang punya internet, sebenarnya nggak ada satu orang pun yang bisa berhak mengklaim bahwa internet itu punya aku gitu ya. Punya aku. Ya sejuta umat ya. Iya, sebenarnya punya miliaran umat yang ada di dunia ini gitu. Yaps, itu sih seputar internet. Jadi lebih tahu nggak sih? Wah, iya banget. Soalnya tadi aku baru tahu kalau internet tuh sebelumnya namanya apa? ARPANET. Iya, dulu tuh kayak dipakai gitu loh, yang ARPANET itu buat perang. Jadi terbentuknya internet itu justru karena ketidaksengajaan. Dulu dipakai untuk pertahanan, sistem pertahanan Amerika Serikat. Akhirnya berkembang, jadi ya udah internet kayak sekarang ini gitu. Sekarang juga masih perang kok. Sama siapa? Sama mantan. Oke.